Halo semuanya, welcome back di RF Channel YouTube. Kita pada hari ini akan kembali belajar analisis teknikal. Mungkin bagian kelima tepatnya dari analisis teknikal untuk cryptocurrency. Saya ingin sekali memberikan sharing edukasi terkait dengan bagaimana cara trading ataupun bagaimana cara melakukan analisis teknikal yang baik dan benar. Karena menjadi suatu concern saya, kita sama-sama tahu bahwa cryptocurrency, Bitcoin dan teman-temannya ini memiliki suatu pergerakan yang sangat dinamis, sehingga sebenarnya bagi seorang trader ini adalah suatu keunggulan. Namun bagi orang-orang yang juga merasa tereuforia akibat kenaikan harga Bitcoin yang diberitakan, dan memang secara statistik dari 2013 sampai tahun 2021 Bitcoin rata-rata setiap tahun memberikan keuntungan, tanda kutip keuntungan, nilainya adalah 900%, membuat orang rasanya akan ingin segera untuk ikut membeli. Apakah hal itu salah? Tidak salah, tapi kalau dia ikut membeli hanya karena satu kejadian dan ternyata dia justru mendapatkan tanda kutip juga hari sial, maka mungkin bukan hari sial tapi tahun sial, dia membeli di tahun 2014 ataupun 2017, bukan kenaikan 900% yang dia dapatkan secara rata-rata, melainkan penurunan sampai dengan 75% dari uang yang dia sudah belikan dari Bitcoin. Sehingga diperlukan suatu pemahaman bahwa ada kejadian yang bisa naik dan turun, dan bagaimana kita mengambil tindakan atas kejadian naik dan turun itu. Oke, pada hari ini temanya mengenai analisis teknikal bagian kelima. Saya akan bertanya kepada Anda dan saya juga akan sharing, sebenarnya lebih baik ketika koin itu turun dibeli atau ketika koin itu naik dibeli. Oke, oleh karena itu terima kasih Anda yang sudah memberikan ide, sehingga kami bisa membuat video ini. Anda juga kalau ingin memberikan ide lainnya, Anda ingin bertanya, dan ada sedikit bocoran, saya sedang menyelesaikan satu buku terkait dengan analisis teknikal dari cryptocurrency dan Bitcoin. Sebentar lagi akan selesai, dan saya juga memiliki course untuk saya bagikan gratis kepada Anda, online course untuk saya bagikan gratis, terdiri dari 12 modul untuk belajar analisis teknikal dari cryptocurrency. Anda bisa mengikuti di kolom deskripsi. Bekerja sama dengan toko kripto, Anda bisa mendapatkan 1 TKO, deposit secara cuma-cuma. Anda mendapatkan online course dari saya secara cuma-cuma juga dengan Anda mengikuti penjelasannya pada kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai sekarang. Nah, sebelum itu saya akan informasikan buat Anda yang tertinggal untuk video-video sebelumnya, saya lupa, Anda bisa mengakses aplikasi MyRF, di mana aplikasi MyRF itu adalah aplikasi yang dimiliki oleh saya dan tim. Anda bisa download di Android dan iOS untuk edukasi terkait dengan cryptocurrency bagian 1, 2, 3, dan 4. Bila mana Anda terlambat, Anda bisa mengakses pada aplikasi MyRF secara rapi dan terkategori dengan baik. Kita mulai, lebih baik Anda membeli ketika turun atau membeli ketika sedang naik. Oke. Pertama, saya akan melanjutkan dari edukasi sebelumnya, sharing sebelumnya terkait dengan analisis teknikal bagian ke-1 sampai ke-4. Di sebelumnya Anda bisa kembali lihat kepada layar, saya sudah menampilkan grafik harian Bitcoin terhadap rupiah BIDR gitu ya untuk 1 hari, karena ini saya menggunakan chart yang ada di toko kripto. Anda bisa gunakan yang lain. Anda mau gunakan investing.com boleh, tapi mungkin akan langsung kepada US dollar. Saya akan coba gunakan Bitcoin terhadap rupiah pada saat ini. Apakah akan berbeda, Ryan, ketika kita menggunakan Bitcoin terhadap rupiah, Bitcoin terhadap US dollar? Yes, Anda akan mengalami perbedaan. Namun apakah signifikan? Gerakannya tidak, tapi mungkin agak sedikit terlambat. Oke lah, itulah yang akan terjadi arbitrase. Oke. Arbitrase mundur lagi, enggak, nanti nggak susah-susah. Ini materinya cuma mau bahas mengenai kalau koin lebih baik dibeli turun atau naik, kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke grafik. Nah, pertama yang harus kita lakukan kembali ketika kita mendapatkan chart yang kosong seperti ini, Anda harus membuat sebuah coretan, yaitu adalah sesimpel-simpelnya Anda bisa membuat support dan resisten. Kalau ditanyakan secara detail bagaimana cara membuat support resisten, Anda bisa coba ikuti pada online course yang sudah saya buatkan gratis untuk Anda, 12 modul, atau Anda kembali
lihat-lihat pada video 1-4 ya. Oke. Saya akan coba buatkan garis-garisnya dulu secara kasar saja ya, agar kita tidak perlu membayangkan gitu ya. Ketika saya coba untuk buat kata-kata kan akan sangat sulit dibayangkan. Toh sudah ada grafik di depan layar kita, maka kenapa kita tidak tarikan garis terlebih dahulu sehingga kita bisa tahu. Nah, oke, jadi kita harus tahu sebenarnya di mana posisi kita berada. Kalau Anda tanya bahwa lebih baik membeli ketika lagi turun atau membeli ketika lagi naik, menurut saya yang tepat adalah pertanyaannya diganti bukan membeli ketika lagi turun. Kenapa? Kalau pertanyaannya adalah membeli ketika lagi turun, maka kita akan selalu berpikir bahwa logikanya kan mungkin akan turun lebih dalam lagi ya. Nah, contoh. Saya akan coba bagikan dengan kondisi sebentar. Membeli ketika lagi turun. Ini lagi turun loh. Anda beli lagi turun. Lah, ini turun lagi. Beli lagi turun. Turun lagi. Nah, terus gimana? Jadi sebenarnya pertanyaannya kalau saya bagi menjadi 2 saja. Membeli ketika naik. Karena kan kita mindsetnya adalah membeli harga naik adalah suatu hal yang membuat kita senang. Karena itulah yang profit. Membeli ketika naik atau ketika dia sudah tidak mau turun lagi. Oke, jadi sebenarnya yang kita mau cari itu bukan membeli ketika lagi turun. Karena Anda membeli ketika lagi turun, Anda akan kesel. Kenapa? Coba bayangkan ya, Anda beli di sini. Kita tarik ya. Coba imajinasikan saja. Pakai rentang harga. Kita beli di sini lah. Lagi turun kan? Coba bayangkan, Anda ini sakit hati sekali sama cryptocurrency Bitcoin ini. Karena Anda sudah loss 75%. Ya. Waktu turun aduh. Jadi kalau dia lagi turun itu seperti Anda coba untuk menangkap pisau dari gedung BNI 46, Anda di lantai 60. Kan itu kan ratusan lantai kalau nggak salah. Dilempar di atas dari bawah tuh dari atas tuh diturunin jatuh gitu ya. Anda mau tangkap pakai tangan Anda. Seret gitu ya. Itulah ketika lagi turun dibeli. Apakah ketika Anda sudah tunggu di lantai 60, Anda pegang pisaunya, ketangkap? Bisa ketangkap. Pertanyaan kedua, yang lebih mungkin terjadi bukan ketangkapnya, tangannya tergores. Lah, ini tuh lagi turun. Begitu turun lebih jauh, itu Anda coba tangkap, lepas loh. Udah lepas, kegores pula. 75% tergores. Oke. Jadi jangan pernah bermindset kalau lagi turun dibeli. Tapi adalah kalau dia sudah ada posisinya yang jelas, kalau dia sudah mau kembali naik. Loh, Ryan, kalau sudah mau naik bagaimana kondisinya? Begini. Oleh karena itulah Anda harus menarik support-supportnya. Misal di bagian sini Anda beli. Oh kan Ryan, turun lagi dibeli nih. Misalnya lagi begini nih. Nah, tuh, ini dibeli di sini. Benar. Sebenarnya benar, karena apa? Ini ada probability untuk dia kembali naik. Ya. Tapi kan turun lagi, Ryan. Salah juga dong. Berarti mindsetnya sama kayak yang tadi. Betul. Pertama, beda pemikirannya adalah ketika masih ada di tengah jalan seperti ini, Anda sebenarnya tidak melihat suatu kondisi bahwa dia ada kemungkinan untuk naik. Tapi Anda sudah tahu bahwa yang paling benar untuk nangkep pisau dari gedung BNI 46 itu adalah biarkan dia turun sampai lantai dasar, nancep Anda ambil. Tapi masalah utamanya ketika pasar terjadi, kripto, Bitcoin ini turun, Anda sebenarnya tidak tahu dia tidak tahu ada lantai berapa yang dia akan ngerem. Apakah benar lantai dasar atau ternyata dia turun sampai kerak bumi, kita nggak tahu. Pak, kalau sampai kerak bumi berarti Bitcoin hilang. Wah, ini udah susah. Cerita ini tidak bisa digunakan oleh analis teknikal. Anda tidak bisa sampai ke sana. Tapi yang di bagian ini adalah saya ingin kasih tahu logika yang paling enak untuk membeli adalah ketika Anda sudah tahu ada basementnya di mana. Anda sudah tahu basis dia akan nancep tuh di mana. Di sini adalah basis nancep kemungkinan dia yang pertama. Ternyata jebol loh. Anda tahu ada basis kemungkinan nancep yang kedua. Di sini. Loh, terus lagi ada basis nancap ketiga. Loh, terus lagi ada basis nancap. Loh, terus lagi. Oleh karena Anda kalau bertanya seperti itu dan Anda merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, berarti Anda tidak bisa membeli ketika dia mau naik.
Kenapa? Setiap kali mau naik, pasti ada kemungkinan juga dia akan mau turun. Lebih baik dibalik. Ya sudah deh, kalau naik saja saya beli. Bingung ya? Oke. Ini technical trading, tapi saya masukkan psikologi. Baik, langkah pertama, tariklah garis-garis support dan resisten. Oke, kenapa? Karena support dan resisten masa lalu akan berguna di masa yang akan datang. Itu hukum pertama. Pak, saya nggak ngerti. 1-4 tolong Anda ikuti. Yang kedua, coba tonton online course. Online course-nya sudah 12 modul, harusnya lebih advance dari ini gitu ya. Karena online course itu kan lebih runut. Kalau ini kan saya buat seminggu sekali, kadang saya juga lupa minggu kemarin ngomong apa ya. Oke, ini karena diminta tim saya. Oi, belum bikin ya. Siap, tenang. Saya akan alokasikan waktu saya gitu ya. Oke. Saya ulang sekali lagi, support resisten sudah dibuat. Kenapa mesti dibuat? Karena seorang technical analyst memiliki keyakinan support resisten yang kita tarik akan bermanfaat di kemudian hari. Entah dalam keadaan naik dan turun. Itu dulu. Yang kedua, kalau menurut saya tidak bisa dengan cara berpikir lebih baik membeli ketika turun atau lebih baik membeli ketika naik. Yang benar adalah saya ingin sekali kalau dia sudah berhenti penurunannya dan mau naik, itu yang paling enak untuk saya beli. Nah, di mana titik-titik penurunannya yang kemungkinan berhenti adalah ya support resisten yang kita sudah buat pada bagian yang pertama tadi. Kan nomor satunya buat support resisten. Oke. Contohnya kalau dari penurunan Bitcoin yang sebelumnya ini semua adalah titik-titik remnya yang mungkin berhentinya. Ya, jadi kita tuh tidak tahu lantai dasarnya. Enaknya kalau lagi jatuhin pisau dari BNI 46 dari paling atas gitu ya. Itu kita tahu, kita ngejatuhin dari Monas, kita tahu tuh dia tuh aspalnya tuh. Kita tahu. Tapi kita tidak, kalau dalam technical trading yang dimaksudnya itu kita tidak tahu sebenarnya dia itu aspalnya yang mana, kita nggak tahu. Kita berusaha untuk menerka aspal mana yang akan membuat dia berhenti. Kenapa? Kalau kita ngambil di tengah jalan nih, kita ngambil di tengah jalan ini, maka kita akan bonjrot, tangannya bisa terluka lebih besar dibandingkan nancep di aspal. Kenapa? Karena kita sudah bilang aspalnya di sini. Kita sudah bilang aspal selanjutnya di sini. Kita sudah bilang aspal selanjutnya di sini. Aspal selanjutnya di sini. Tapi ketika kita jalanin terus-menerus, kok aspalnya jatuh terus, kena aspal selanjutnya lagi. Kalau Anda berpikir seperti itu, jalannya dua. Satu, berarti Anda memang tidak cocok membeli ketika dia ada di aspal. Anda cocoknya yang kedua, membeli ketika naik. Oke. Nah, yang keduanya, yang posisi yang mungkin bisa terjadi adalah kalau Anda ternyata di sini sudah beli dan salah, Anda harus ada toleransi stop loss. Kenapa? Dengan Anda mentoleransi stop loss, misal saya bilang, oke, pokoknya kalau saya beli di sini 10% turun dari titik ini, maka saya harus stop loss dulu. Coba lihat. Wah, sebentar, nggak muncul ini. Jangan pakai ini. Dari sini ya. 10% turun. Ternyata 10% itu kan lebih dari sini, ya kan? Berarti aman, berarti Anda nggak perlu stop loss. Karena Anda berarti akan membeli lagi gitu kan. Tapi kalau Anda bilang, saya mah kalau 5% saja turun, biasa saya 5%. Karena trading 10% itu udah kebablasan, trennya sudah berubah. 5% turun. Lebih turun daripada titik pembelian saya, itu saya harus keluar. Duh, right? Kalau saya keluar, terus kapan saya belinya? Ya ini, aspal selanjutnya, support selanjutnya. Sekali lagi ya, kalau Anda tidak suka dengan turun, saya berusaha mengulang karena ini tidak gampang, saya tahu. Apalagi Anda baru terjebak di video ini yang pertama. Berarti Anda punya PR menyelesaikan nomor 1-4. Saya ulang sekali lagi. Kalau Anda membeli ketika dia turun, membeli dia sadar di probability dia mau naik. Ini adalah titik pertama probability dia mau naik. Namanya adalah support. Terdekat. Dan kuat. Kok kuat? 2 kali loh. Dia terindikasi di area ini. Ya meskipun ada lagi yang di sini ya. Oke, biarkan dulu. Sebentar, sorry. Lalu, ketika Anda sudah melihat di bagian ini Anda menjadi titik beli, tapi ternyata dia turun lagi, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah kalau ternyata Anda merasa tidak nyaman, karena ya kalau udah belajar dari pengalaman ini Anda akan sangat tidak nyaman.
dan ternyata Anda menjadi sangat tersiksa, berarti metode membeli ketika dia sudah disupport itu tidak cocok buat Anda. Lebih baik Anda nanti ke penjelasan ketika dia naik. Nah, jadi ketika dalam kondisi seperti turun ini, Anda mungkin tidak cocok strategi. Yang kedua, selama Anda berani menetapkan stop loss. Stop lossnya di sini adalah 5%. Pak, kalau 10% gimana? Kalau 10% sih aman, Anda nggak perlu stop loss lagi, tapi Anda langsung beli lagi. Secara otomatis kalau Anda beli di sini dan di sini, maka Anda punya harga ada di sini toh. Bener nggak? Betul dong? Nah, berarti kalau Anda ternyata menerapkan stop loss 5%, yang mana saya memang biasanya 3-5% dalam instrumen apapun mana urus, 3-5%, maka yang terjadi adalah Anda boleh membeli lagi di sini. Loh, kenapa nggak ditungguin aja sampai bawah? Ya, tapi ingat, selisihnya dari sini ke sini itu sudah 5% sendiri. Berarti sebenarnya kan Anda menghemat kerugian 5% kan, daripada Anda tungguin sampai di sini. Dan ternyata benar, dia nyampe sini. Dan ternyata benar dia sampai sini. Benar nggak? Kalau Anda di sini, aturannya gimana? Sama, 5% Anda harus keluar. Karena apa? Karena Anda berusaha untuk menangkap harga terendah. Oke? Biasanya disebut dengan buy on support. Kalau ternyata Anda nggak cocok dengan strategi ini, karena kita sama-sama tidak tahu dia akan berhenti di mana, kan ternyata dia berhentinya di sini ya. Ya, Anda kalau beli di sini kan berarti begitu dia udah naik ke sini, Anda sudah happy nih. Ya kan, udah happy toh, udah naik ke sini udah happy. Kalau targetnya ke sini Anda sudah happy juga tuh, udah 17% gitu kan. Artinya kan Anda rugi di sini 5%, Anda rugi di sini 5%, Anda rugi di sini 5%, di sini Anda udah untung 17%. Berarti kan rugiannya yang tadi sebenarnya udah hilang semua kan. Itulah fungsi stop loss. Meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar. Dan pasti ada pada satu titik keyakinan teknikal dia akan balik. Oke. Pak, saya nggak cocok dengan strategi ini. Berarti Anda mungkin membeli ketika naik. Kalau membeli ketika naik, mindsetnya berganti. Di mana kita, misalnya di daerah sini, di mana kita bisa membeli ketika dia naik? Di sini, di garis yang sama. Ketika dia lewat lah, dibeli. Jadi ketika dia lewat sini, set, naik nih, tak, nih di sini nih. Di sini kan pernah naik, udah sampai sini dong. Anda beli. Saya buy on strength. Ketika membeli ketika kuat. Ya, beli di sini. Loh Ren, ternyata turun loh Ren. Ternyata turun loh Ren. Berarti saya rugi, betul. Terus apa yang harus dilakukan? Sama hukumnya. 5% turun di sell. 5% turun di sell. Jadi ketika Anda mengambil posisi di sini dan turun 5%, di sini batas stop loss Anda. Lah terus kapan saya beli lagi Ren? Lah ketika dia naik lagi. Loh, tapi setiap hari bisa terjadi seperti itu loh Ren. Betul. Kalau saya ya, kalau Anda tidak nyaman dengan kondisi stop lossnya yang terlalu besar, berarti Anda harus kecilin, jadi 3%. Tapi menurut saya, cryptocurrency sangat besar rentangnya dalam satu hari. Sehingga ketika Anda kecilin, Anda bisa jontor banyak. Begitu mau kena, dia kena 3%. Besoknya lagi kena 3%. Dia kena, ini udah berapa kali nih Anda kena jontor nih? Sekali, ini kan mulai dari sini ya. 1 kali, 2 kali, ini gak kena. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. 6 kali kali 3, Anda udah rugi 18%. Bener gak? Berarti kan Anda kalau semakin kecil Anda rentang yang Anda berikan, Anda bisa jontor lebih banyak. Nah, ada strategi lain yang harus saya kemukakan adalah, kalau Anda mau juga lebih yakin, Anda tidak hanya bicara sentuh dan beli. Tapi yang Anda pastikan, ini masuk ke bagian selanjutnya nih, di video selanjutnya akan saya akan coba share lebih lanjut, adalah pastikan dia sudah berada di atas. Jadi dia dibukanya di atas, bukan seperti ini. Kalau ini kan nyoba-nyoba ya. Jadi candle selanjutnya harusnya itu dia ada di atas. Gini. Nah, ini berarti dia udah beneran dari atas. Baru dibeli. Seperti itu. Jadi yang saya hari ini mau ceritakan kepada Anda adalah mindsetnya. Mindset daripada lebih baik ketika turun dibeli itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau Anda beli baru turun di sini Anda beli, Anda jontor banyak luar biasa loh. Tapi lebih tepat adalah Anda membeli di titik-titik kritikal dia mau berbalik. Meskipun belum tentu. Bagaimana memitigasinya adalah dengan cara di stop loss. Nah, ketika Anda mengambil kondisi yang kedua adalah membeli ketika naik. Membeli ketika naik itu bagaimana? Membeli ketika naik itu adalah melewati critical-criticalnya kembali.
Nah, kalau Anda takut terjebak kritikalnya, mau naik dia nggak kuat, mau naik dia nggak kuat, Anda stop loss terus-menerus, maka akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu adalah tolong Anda mesti membedakan. Ada yang nyoba, ada yang terlihat lebih firm, yaitu adalah memperhatikan gerakan candlenya. Nanti kita akan bahas di analis teknikal bagian ke-6. Dan apakah ini ternyata melewati? Oh, ternyata belum. Jadi kalau Anda yang gayanya adalah membeli ketika naik, kalau dari kondisi saat ini nih dan mau membeli ketika naik dan memang sudah ada kenaikan yang cukup signifikan, maka ini Anda belum ada pembelian pada Bitcoin. Tapi kalau Anda alirannya adalah membeli dalam keadaan dia berada di dasar dan teridentifikasi di dasar, maka mungkin Anda punya waktu pembelian hampir 3 kali ya, 1, 2, 3. Anda sudah dapat 3 kali posisi. Lumayan loh, 3 kali Anda posisi, Anda nabung ini, Anda sudah dapat lumayan. Koin Anda menambah banyak dan persentase Anda sama tapi membesar. Karena kan dengan koin yang makin banyak, persentase yang sama Anda tetap dapat lebih besar kan. Nah, kira-kira seperti itu. Saya tahu video kali ini tidak akan mudah untuk Anda pahami kalau Anda mulai dari video ini. Saran saya, Anda bisa ikuti video technical 1-4. Ini sudah bagian kelima. Dan yang kedua, Anda coba akses free online course yang saya buat dalam 12 modul. Caranya sangat mudah. Anda akses pada kolom deskripsi, sehingga Anda bisa mendapatkan online course yang seharusnya Anda bayar 500.000, Anda bisa dapatkan secara cuma-cuma. Semoga selalu bermanfaat. Silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan untuk seluruh materi ini sudah tersimpan rapi pada aplikasi MyRF. Dapat Anda download di Android dan iOS, sehingga Anda bisa lebih belajar secara terstruktur dengan berurutan dengan baik. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.